teman-teman, perkenalkan nama saya Ismatul Maula dari kelas Biologi A. Di sini saya akan melakukan simulasi virtual lab. Saya ambil materi mengenai proses fotosintesis. Untuk caranya, yuk simak baik-baik. Yang pertama, teman-teman bisa masuk melalui aplikasi yang ada pada laptop kalian. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Lalu kita bisa ketik virtual lab. Saya ambil dari referensinya dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Kita klik. Lalu kita klik lagi homepage Laboratorium Maya. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan terbaru dari Laboratorium Maya. Seperti ini adalah laman utama dari Laboratorium Maya Kemendikbud. Lalu kita bisa scroll ke bawah, lalu klik lihat selengkapnya. Nah, kita lihat yang bagian kanannya itu ada beberapa tema. Kita ambil, kita scroll, cari mengenai proses fotosintesis. Kita cari ya. Ini dia proses fotosintesis, yaitu materi dari SMP. Kita klik. Lalu akan muncul tampilan utama dari proses fotosintesis. Seperti ini. Lalu kita bisa klik lakukan percobaan sekarang. Kita klik ya. Nah, kita akan masuk ke rumah belajar virtual lab. Tunggu beberapa saat kemudian akan muncul seperti ini. Jadi, sudah masuk tampilan pengamatan. Nah, ini untuk bagian yang utamanya ada beberapa variabel yang dapat kita gunakan untuk mengatur proses fotosintesis, karena suhu, sinar matahari, karbon dioksida, air, termasuk dari faktor-faktor fotosintesis. Yang pertama ada cahaya matahari. Nah, energi surya yang dipergunakan oleh tumbuhan untuk menyelenggarakan fotosintesis sebenarnya sangat kecil, yaitu kurang dari 2% dari energi yang tersedia, dan hanya sinar matahari dengan panjang gelombang tertentu yang efektif untuk kegiatan fotosintesis. Nah, aktivitas fotosintesis ini akan mengalami puncaknya pada siang hari dan rendah pada pagi atau sore hari. Selanjutnya kita bisa klik selanjutnya. Nah, air juga berpenting dalam proses fotosintesis. Jika tidak sedia air, maka tidak akan terjadi proses fotosintesis, sehingga tidak bisa mungkin adanya pembentukan gula. Kemudian karbon dioksida. Nah, merupakan faktor pembatas untuk tumbuhan yang hidup di daerah tropis. Walau cahaya melimpah dan suhu optimum, tumbuhan tidak melakukan fotosintesis jika tidak tersedia karbon dioksida. Selanjutnya, kita klik lagi, yaitu glukosa. Yang bagian merah itu merupakan salah satu hasil utama dari fotosintesis dan awal bagi respirasi. Bentuk alami dari glukosa ini disebut juga dengan dekrosa. Nah, kita bisa lihat di bagian kiri itu, yang merah glukosa, yang ungu ada karbon dioksida, kemudian yang kuning sinar matahari dan juga air. Nah, itu nanti selanjutnya selain glukosa hasilnya itu juga oksigen. Nah, oksigen merupakan hasil fotosintesis yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Selain itu, tumbuhan juga memerlukan nitrogen. Nah, nitrogen berperan penting dalam hal pembentukan hijau daun yang berguna sekali dalam proses fotosintesis. Nah, kita bisa atur ya suhunya di sini, bisa dinaikkan, bisa juga dinaikkan dan bisa diturunkan. Suhu minimumnya
biasanya pada 10 derajat Celcius. Nah, kurang dari 10 nanti tidak akan terjadinya proses fotosintesis. Lalu selanjutnya kita bisa klik amati bagian dalam daun. Kita klik. Nah, lalu kita bisa lihat di sini gambar. Tekan gambarnya seperti ini, akan ada penjelasan di bagian kanannya. Yang pertama ada kutikula. Kutikula tumbuhan ini adalah lapisan pelindung pada seluruh sistem kacu atau bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, ini biasanya berfungsi untuk memperlambat kehilangan air dari daun, batang, bunga, buah, dan juga dengan biji. Kemudian bagian bawahnya ada kloroplas, itu yang hijau panjang-panjang. Nah, ini berfungsi sebagai organ sel tempat terjadinya proses dan reaksi kimia pada proses fotosintesis. Selanjutnya bagian bawahnya itu yang di tengah bulat itu namanya pembuluh xilem. Nah, ini berfungsi menyalurkan zat bahan fotosintesis dari akar ke daun. Kemudian yang bagian bawahnya itu adalah pembuluh floem, adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi dalam transportasi. Sedangkan ini yang agak pipih ini namanya sel penjaga yang berfungsi dapat mengatur besar kecilnya lubang. Dari fotosintesis selanjutnya itu ada epidermis bawah untuk mengatur, menutup, dan membukanya stomata. Nah, ini kalau yang ini bagian stomata berfungsi sebagai organ respirasi. Jadi dapat mengambil karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Nah, itu dia sekian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah gambar dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Ya, kita kembali ke laman utama dulu dari aplikasi Zoom.